Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, kali ini kita bahas tentang kesalahan investor atau trader saham pemula, teman-teman. Wow, ini bagi teman-teman semua yang pemula di dunia saham nih, tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini guys ya. Oke ya, kesalahan pertama adalah buka sekuritas langsung hajar kanan. Jadi banyak banget trader pemula ya, pemula. Ini saya juga banyak banget yang dicat orang-orang yang nyangkut, teman-teman ya. Saya tanya udah berapa lama Pak emang di saham gitu ya. Ada yang jawab baru sebulan, bahkan ada yang bilang baru beberapa minggu. Luar biasa. Jadi kesalahan paling dasar ya para investor pemula itu buka sekuritas langsung hajar kanan. Bro kira setiap kita beli saham itu profit gitu ya. Padahal kan enggak ya. Banyak kasus yang saat kita beli saham malah dibawa turun dulu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pemula ya baru buka sekuritas kan pemula. Mendingan jangan langsung beli sahamnya guys ya. Baca-baca dulu tuh sekuritasnya. Misalnya buka Ajaib tuh bisa tuh di link ya cara bukanya. Atau buka CP gitu ya. Ada tuh di link, tinggal diklik aja. Atau MNI sekuritas juga ada. Nah, kalau teman udah bikin sekuritasnya tuh alangkah baiknya dalam beberapa hari setelahnya atau minggu setelahnya itu teman-teman baca-baca dulu. Baca-baca dulu, oh gimana sih saham itu bergerak kayak gitu ya, oh ternyata seperti ini, oh bid offer kayak gini gitu ya, terus baca-baca dulu kalau ada tulisan fundamental atau berita-berita dibaca-baca dulu. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan tuh baca dulu guys, jangan beli sahamnya dulu kayak gitu setelah bikin sekuritas. Pahami dulu fitur-fitur sekuritasnya juga penting. Fitur-fitur sekuritas itu dipahami dulu itu juga penting teman-teman. Nah baru setelah itu teman-teman baru beli saham kayak gitu ya. Oke ya, terus kesalahan yang kedua. Ini kesalahan yang pertama, buka sekuritas langsung hajar kanan. Nah, kalau kesalahan yang kedua, itu top up semua tabungan. Nah, jadi banyak banget pemula yang ngelakuin hal ini. Misalnya kalian punya tabungan 10 juta nih di rekening atau 20 juta. Setelah buka rekening saham atau buka sekuritas saham, kan bangga banget ya. Wah, gue investor nih. Ya udah masukin aja lah semua gitu ya, tabungan kita di rekening kayak gitu dimasukin ke RDN. Nah, itulah kesalahan yang fatal. Kenapa? Ya. Karena guys ya, karena pemula itu belum terlalu paham, teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan besar nyangkut. Jadi alangkah baiknya itu masukinlah separoh atau 25% dulu lah dari tabungan kalian. Jangan masukin semua. Apalagi saya juga pernah dapat catatan nih kasus teman-teman ya. Ada yang nyangkut 1 sampai miliaran teman-teman. Dan saya tanya dia juga baru beberapa bulan di saham. Ya saya tahu memang bapak-bapak semua tuh kaya gitu ya. Tapi ya jangan kayak orang bodoh gitu ya. Jangan bodoh juga. Walaupun bapak semua itu jago nyari duit di offline gitu. Mungkin pengusaha lah atau pebisnis atau apalah sampai punya duit miliaran gitu ya. Nah, saham itu kalau baru bikin sekuritas itu berarti newbie baru. Jadi kalau baru itu teman-teman kayak orang ngetes air. Jadi kalau ada air tuh ya, sebelum kalian nyemplung kan kalian tes dulu tuh pakai kayu kayak gitu ya, pakai kakinya dulu masuk, bukan langsung nyeblung-blung kayak gitu kan. Nah, tetap aja guys ya. Dikit-dikit dulu aja nih top up. Misalnya punya duit 1 miliar lah di tabungan gitu ya, top up dulu aja 10 juta gitu ya atau 5 juta nggak apa-apa. Beli-beli dulu tuh 100.000, 200.000, jual beli 100.000, 200.000 dulu aja. Salah saya seperti itu. Nah, kalau udah paham, oh gitu tuh cara kerjanya, oh gitu tuh cara profitnya. Nah, baru tuh top up lagi tambah duit kayak gitu, teman-teman ya. Jangan langsung blek semua habis. Nah, nyangkut malah bingung. Nanti habis nyangkut bilang saham tuh judi, saham itu scam apalah, padahal dia sendiri yang bodoh kayak gitu, teman-teman. Oke ya, ini kesalahan yang kedua. Nah, ini kesalahan yang ketiga, teman-teman, yaitu selalu takut ketinggalan kereta. Oke, di saham itu teman-teman nggak akan bakal ketinggalan kereta ya. Karena di saham itu nggak akan ninggalin kalian. Jadi terus ada peluang. Jadi di saham itu tetap ada peluang selama bursa itu ada. Jadi nggak usah takut ketinggalan kereta. Misalnya, oh temen A ini udah profit 50% di saham itu. Wah, 50%, takutnya nanti dia cuan 100%. Nah, kalau gue masuk di sini nanti kan bisa cuan 50% saat dia cuan 100%. Jadi jangan seperti itu, guys. Ya, jangan takut ketinggalan kereta. Nanti pasti ada kesempatan-kesempatan berikutnya di saham-saham berikutnya. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi tetap berpikir secara jernih, nggak usah FOMO.
Oke, ini kesalahan yang keempat, yaitu tidak pakai money management atau MM. Nah, tiba-tiba habis buka sekuritas, semua tabungan dimasukin, ya. Habis itu ada saham langsung gajar kanan semua, bleng. Ya, habis lah, nyangkut. Nah, ini banyak kasus pemula yang seperti itu. Akhirnya ngomong saham itu scam, ya, saham itu judi, saham itu nggak worth it segala macam ya. Sebenarnya karena dia nggak paham, teman-teman kayak gitu. Oke ya, ini kesalahan yang terakhir. Pemula yaitu pengen tiap hari itu beli saham. Nah, ini juga kesalahan yang dulu sering saya lakukan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman semua itu pekerja ya, orang yang punya pekerjaan gitu, misalnya karyawan, guru atau segala macam yang memang dia punya pekerjaan offline di luar sana selain saham. Itu nggak harus setiap hari itu beli saham, guys. Nggak harus. Jadi pilihlah saham-saham yang bener-bener potensial naik besar walaupun nggak dalam waktu singkat. Jadi modelnya tuh swing. Kalau teman-teman pekerja itu paling tepat adalah swing. Kalau scalping tuh jelas nggak bisa karena kerja. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman semua lagi ngajar nih scalpingan, terus tiba-tiba sahamnya turun marah-marah, akhirnya muridnya kena imbas. Pekerjaan jadi kacau dan nanti diomelin atasan segala macam, jadi nggak worth it. Nggak akan bisa scalping kalau teman-teman masih bekerja. Jadi scalping trading itu buat teman-teman yang full time trader nih. Contoh misalnya saya kayak gitu. Nah, kalau saya sih udah nggak ada kerjaan ya, cuman di depan komputer bikin konten saham sama trading, ya udah. Kalau kayak saya bisa, tapi kalau bagi teman-teman semua yang pekerja kan nggak bisa. Jadi modelnya swing aja. Nah, kalau teman-teman bisa pengen belajar swing, langsung lihat aja video di atas teman-teman. Atau cat aja kontak di bawah untuk ngikutin pelatihannya di tanggal 17 nih. Sorry nih guys, agak sariawan. Ya gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus tiap hari tuh beli saham. Kalau misalnya marketnya lagi jelek banget ya nggak usah maksa beli. Mendingan simpan aja duitnya di RDN, itu lebih aman. Nanti kalau bener-bener marketnya drop dan dia mau naik, nah teman bisa masuk di harga bawah. Kayak gitu guys ya. Nah itu guys ya, 5 kesalahan pemula ya investor atau trader saham. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.